Hai Sobat Potek, Halo Sobat Potek semuanya. kembali lagi bersama Aktia. Saya adalah The Great Wit Wizard yang buncit. Kita kembali lagi nih, ya. Nah kita mau ngomongin tanaman lain. Iya, kembali lagi di rumah dia maksudnya. Oh iya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan Iya. turn on notif, oke? Kembali lagi ngapain kembalinya? Oke, kita mau ngomongin tanaman lagi dong. Oh gitu. Tanaman lagi nih. Iya. Tapi tanaman Hah? yang kita nggak ngerti. Oh iya. Jadi biar lebih seru kan kita nggak ngerti. Iya. Kan? Lo kalau kepikiran tanaman palem, yang pertama kali terlintas di otak lo tuh apa? Tanaman palem ya. Berarti daerahnya kering. Oh terus? Daerahnya kaya raya orang-orang. Iya. Kayak ini ya LA ya. Iya, kayak di Beverly Hills teh. Oke. Jadi palm semua, palm Sunset Row. Sebenarnya gue tuh punya favorit palem. Oh gitu. Nah, jadi gue tuh suka Liquala grandis. Tau gak sih? Yang Enggak, gede, enggak. terus daunnya bulat. Oh, yang kayak payung itu Nah, daunnya. terus sama Liquala yang orbicularis, sama yang daunnya bulat lah. Hmm. Cuma gue tuh walaupun gue suka bukan berarti gue harus memiliki. Kenapa? Karena menurut gue itu kan makan tempat. Dan penempatannya tuh kalau palem bagus itu kalau sendirian, bener nggak? Oh, Nggak iya, bisa iya. kayak dia bareng-bareng kan, Iya, dia harus makanya. stand out gitu kan. Benar. Jadi makanya gue nggak punya tuh si orbicularis sama grandis walaupun gue sebenarnya seneng gitu. Tapi ada sebenarnya palem yang menurut gue cocok banget nih buat di koleksi karena memenuhi kriteria koleksi gue. Houseplant lah ya. Ya pertama secara bentuk ya dan warna Unik. menarik, Oke. unik gitu. Terus space juga dia nggak makan tempat tuh karena dia apa istilahnya yang nggak bercabang-cabang, Soliter. solitaire spacious. Jadi batangnya single. Batangnya single dan dia tuh paling tinggi cuma 2 meter paling. Oh gitu. Nah, Oh, oke. tanamannya apa? Ini Ya Liquala mapu. ini dari dulu gue udah lihat ya. Tapi kayak gini loh. Gue mikir kalau gue punya duit buat beli ini, mendingan duitnya gue beli tanaman kesukaan gue dulu yang lain. Jadi ini belum punya. belum punya jadinya. Tapi ini sebenarnya mapu kedua gue. Tapi ini ntar naik nih, pas ini ntar naik nih. Keburu belum beli gue nih. Gimana ya? Awas ya pada naikin harga nih Rakin. Jadi jangan diupload dulu ya. baru punya. Ya jadi sebenarnya mapu kedua gue. Oke. Jadi yang pertama die. Oh gitu. Ya, jadi ini tuh sempet tahun 2000 berapa ya, 2018 atau 2019 itu jadi kayak wishlist gue banget. Jadi akhirnya gue dapet tuh gue seneng banget. Dan yang experience gue adalah dia tuh slow grower. Jadi lama banget, keluar daunnya tuh lama. Emang lama lah pokoknya. Terus sama sebenarnya dia sempet lama tuh di gue tahunan gitu. Sampai Si akhirnya yang mati. sebelum ini? Sampai akhirnya mati. Gitu. Terus? Ya udah akhirnya karena gue pantang menyerah, gue beli lagi. Beli lagi karena gue emang suka banget gitu. Oke. Terus ini tuh sebenarnya ya waktu kita ke Om Greg, gue sempet nanya kan, kenapa nih mapu gue mati? Karena sebenarnya gue dapat mapu juga dari Om Greg. Om Greg itu pertama kali lihat mapu itu di Sarawak. Sarawak tuh di Kalimantan. Iya, tapi bukan di Malaysia. Indonesia. Malaysia. Terus dia pikir, wah nih tanaman cakep banget nih gitu. Terus Oke. cuman dia pasti mikir dong, kalau di Sarawak ada pasti di Kalimantan ada gitu, di Indonesia ya ada. Jadi dia waktu itu sempet kayak ada apa sih istilahnya kalau nyari-nyari Hunting, Ekspedisi. ekspedisi, eksplorasi. Iya, sama temennya untuk nyari nih di mana, di gunung mana yang kira-kira deketan sama si Sarawak gitu. Yang ada habitatnya ini. Akhirnya dia lihat ketemu dan itu lokasinya tuh di kayak di mana ya, di lahan gambut gitu. Oh, lahan gambut. Heeh. Tahu nggak lahan gambut? Iya, lahan gambut. Oh, Terus gitu. ya terus di sana katanya dia ngeliat tuh kayak nggak pernah ngeliat palem secantik itu. Oh. Jadi memang dulu dia mau suka palem, Iya, terus iya, ternyata iya. dia ketemu palem yang dia bilang nggak pernah lihat palem secantik itu. Sementara itu gue dari kecil nggak bisa bedain palem sama pohon kelapa. Palem yang Beverly Hills ya. Sama kurma. Gue aja pohon kurma belum pernah lihat. Gitu. Nah sekarang ada palem yang ibaratnya Sama sawit.
kuntet. Kayaknya mungkin mereka Iya. ini kali ya, se-family gitu Iya kali ya. makanya. Bahkan ada yang maksudnya yang ternyata memang mini Nggak gitu bisa ya gitu kayak ya. gini. Ya Gitu. terus akhirnya gue nanya kan sama Om Greg, kenapa nih mapu aku tuh mati gitu, orang kemarin-kemarin nggak kenapa-napa kok gitu, tiba-tiba tuh matinya tuh bener-bener yang dadakan, yang kayak gue tuh Tiba-tiba shock, mati ya? kayak tiba-tiba kering, blast gitu. Terus akhirnya gue nanya kan sama Om Greg, kenapa nih Om? Terus Om Greg kasih jawabannya lihat sendiri ya di videonya. Di video. Aku mau nanya nih, Begitu sih. yang di Likuana Mapu itu Iya. udah dari hutan tuh emang warnanya kayak gitu? Seperti itu. Dan itu memang itu kelainan yang terjadi karena sebetulnya apa? Mapu itu hidup di daerah yang memang pH-nya bisa rendah sampai 2. Di mana? Oh iya? Iya, bisa 2 itu di Waduh. daerah-daerah yang Terlalu di sini asam dong. tergenang asam sekali. Udah itu kan saya sampai coba itu dalam kondisi seperti itu. Jadi ada bagian-bagian yang konsentrasi klorofilnya tinggi dan konsentrasi klorofilnya rendah. Oh, jadi Nah, yang jadi warna-warna maksimalisasi pada daerah-daerah yang memang konsentrasi tinggi. Karena itu Mapu kalau di pH-nya tinggi langsung semuanya butek. Jadi semuanya jadi hijau. Oh. Karena kemudian Berarti nggak boleh dipupuk kan nggak namanya? boleh pupuk. Jadi itu dia tidak boleh pupuk. Kalau pupuk dia kemudian itu jadi hijau dan kusam. Nah, Dia tuh justru harus kontrasnya itu muncul kalau Miskin kita hara. kasih humus. Iya. Humus pun bukan humus ambil dari daerah yang tanamannya subur-subur. Iya, yang Harus miskin hara sebenarnya kalau humus yang bisa. miskin hara sebetulnya. Oh. Daerah-daerah yang memang seperti ini gambut. Nah, itu kan jadi khusus tuh. Itu paling cocok. Nah, Jadi tuh. kebetulan Jadi, dia punya Mapu Om, tapi mati Om. Biasanya kenapa? mati itu tadinya satu pH-nya ketinggian. Tuh, Iya, terlalu mungkin subur. aku Nah, tadi dipupuk kan Lagi supaya ngasih pohonnya pupuk. bagus, kasih pupuk. Otomatis jadi kemudian itu. Karena itu mengapa kemudian Mapu paling bagus itu kalau ada air pH kan rendah. Di mana-mana kan air tergenang, jadi pH dia harus turun. sering siram. Nah, siram itu Supaya tadi kasih pH-nya tatakan. Kasih Kasih tatakan. tatakan jangan diberikan pasir sungai atau pasir malam atau jangan. pasir-pasir. Oh. Harus pasirnya sebenarnya pasir kuarsa. Pasir bangunan. Oh, jangan, Oh, nggak jangan. pasir kuarsa itu pasir yang putih itu. Oh. Yang pasir putih itu kan kalau itu udahannya miskin, dia Iya, kalau iya, kita iya, iya. berikan misalnya ini apa asam-asam kuat pun dia Silika, tidak akan pasir dia silika. silikat. Gitu. Ah, pasir Silikat itu silika. paling kan pasir gelas itu. Jadi dia tidak ada berikan haranya sangat minim sekali. Kalau bisa Nah. media tanamnya pH-nya kita turunin ya. Ya itu juga. Nah, tapi kan kalau sudah pakai kita bisa pasir gelas, sudah itu pakai humusnya dari situ, humus dari bangka Iya, atau iya. humus dari gambut itu, wah itu udah paling bagus Mapu. Itu saya karena Mapu di tempat aslinya itu di daerah Sarawak dan juga daerah perbatasan Indonesia Sarawak itu tidak ada palem yang paling indah selain dia. Karena dalam kondisi seperti itu kontras antara hijau dan kuning itu. Karena itu di sana dinamanya biro ruai. Ruai itu adalah burung kuau atau seperti model-model burung fasan itu yang ada kalau yang dari Cina itu kan, wih, sampai cantik itu kan sampai golden yellow. Oke. Tuh, itu artinya itu karena lo harus beli lagi. Iya, ini udah. Dan itu karena lu kerajinan dipupukin. Jadi Iya, jadi ternyata ya gitu ya, rajin tuh belum tentu benar Iya, gitu. rajin- Pakai pupuk tuh belum tentu benar loh. rajin bukan pangkal pandai aja, Oh, pangkal iya. kesalahan juga kadang-kadang. Iya, benar, Ya benar, kan? benar, benar. Makanya jadi buat teman-teman benar-benar harus mengenalin karakteristik tanaman ya. Iya, habitatnya dia biasanya tinggal di mana? Ternyata Ada dia yang- tinggal di apa tadi, lahan gambut yang asam ya, pH-nya yang ternyata rendah. pH-nya rendah, yang nggak subur. Nah, ini nih ya, dari sejak gue beli ini, gue beli udah agak lumayanan ya, beberapa bulan ya gue lupa. Masih hitungan bulan. Cuma yang gue perhatiin adalah dia memang benar, makin lama makin kusam warnanya. Tadi terang banget. Mungkin karena lu naruhnya deket kolam ikan lu, penguapan kolam ikan yang penuh nutrisi dari Bisa jadi. kotoran si cuma- ikan akhirnya diserap sama dia jadi subur. atau bisa jadi ya karena medianya. Coba. Oh, Tapi iya. lu punya itu kan? Apa? pH meter ya. Nah, kita ukur aja kali. Jadi pH-nya kata Om Greg harus Di 2 kalau bisa. Ya, di bawah
Ya kalau yang bagus itu kan 6 sampai 7 ya. Yang bagus Normal. untuk tanaman hias pada umumnya Iya, gitu pada kan. umumnya. Nah ini Nih. dia exception ya. Kita punya pH meter. Gituin ya. Kita Nih. tes ya berapa. Nih Kok kita- gue deg-degan ya? Nih Aduh, kita gue riset. insecure nih. Ini kita reset dulu. Ya. Kita reset. Oke, kita set ke pH. Oke, ini kita masukin ke sini. Nah, ini jalan nggak? Kelihatan nggak? Nih. 6,5, 6,5, 7, 6,5. Wah, bener Teh. Apa tuh? Ternyata di Kesuburan ya? 6, Kebagusan ya? terlalu netral. Oke, nggak cocok ya buat dia ya. Pantesan dia agak makin butek warnanya. Kayaknya embernya deh yang nggak cocok. Nggak nih, gue kasih tau ini. Ini adalah ini ngambilnya gimana ya? Jadi dalamnya ada pot mawar. Sebenarnya gue umpetin, gue malu. Biasanya naiknya gimana? Nih, nih, deng deng. Oke, di Jadi 6, 6. terlalu netral. Nah, berarti yang gue harus lakukan adalah Menurunkan kadar pH media tanamnya. kok lu ngapain lu? Ini ada ini nih tuh, lihat tuh. Ya di rumah gue lagi Jadi- banyak ini nih kapuk-kapuk gitu. Iya, kita ini lagi banyak spora di sini berterbangan. Oke, ya guys ya. Jadi gini aja, kita sekarang langsung ganti aja medianya daripada Ganti media. gue beli mapu 3 kali kan. Padahal ini udah ada daun bambunya, tapi ini baunya udah asem. Baunya Ya udah kita ganti aja kali ya medianya ya, tambahin Iya. si pasir apa? kuarsa. Kuarsa. Bisa. Bukan surat kuarsa. Wah. Jadi buat gampang, biasanya gue kalau repotting itu pinggirnya gue Oh. ingin dulu. Wah, lu nggak kayak orang-orang Teh. Orang-orang tuh dikeprok sininya. Tuh, Ini praktis loh. iya sih. Tanaman dia guys, dananya dia ntar kalau ini. Gitu. Terus yang gue lakukan biasanya adalah membalik. Dijago kan guys. Jadi pegang pakai tangan, terus dibalik. Nah, Wow, kita lihat. Ternyata belum root porn. belum ya? Oh udah kok lumayan. Udah lah lumayan. Mana? Ini Angkat tuh. tuh, udah lah. Oh udah nih tuh. Tapi nggak penuh kanan kirinya. Karena dia ini, karena di bawahnya tuh kan gue kasih air. Katanya kan emang kalau palem Harus lembab ya. basah, bukan lembab lagi. Oh. Jadi bawahnya tuh gue kasih air tatakannya. Nah sekarang yang gue pengen lakukan adalah gue pengen pindahin aja langsung ke ember biar gue nggak capek hidup gue. Jadi nggak pakai ini, nggak pakai apa? Ini lengket banget tanahnya nih. Ya memang tanah deh ini. Guys, ini adalah pasir kuarsa. Enggak pasir kuarsa nih. Ini adalah mineral. Ini sebenarnya adalah bahan baku pembuatan kaca. Oh iya, Oh. baru tahu gue. Wah loh. Jadi nanti Kan dia, mirip-mirip sama itu ya, apa? dia daunnya bakal bisa buat ngaca teh. Oh gitu aja. Mm-mm. Lu ngaca doang. Bodoh amat. Kurang kayaknya deh. Sama ada lagi nggak pasir kuarsa? Enggak, ini media sih. Endam kokopit sama Kayak- sekam. Andam. Kokopit kayaknya kokopit tuh penetral media loh. Ini jangan deh. Pakis aja kali ya? Pakis aja. Ini pakis caca. Ini adalah. Yang nyimpen air lagi ada nggak? Kokopit cu. Andam. Anda mana? Andam murni. Ada. Ini gue habis dari toko pot. Hmm? Cepet kan? Gila. Jadi emang Tia ini dia juragan kios tanaman guys Aja, sembarang nanti orang-orang pada nanya beneran sama gue. di Tangerang Timur. Bingung loh Tangerang Timur di mana? Timur Tangerang ya Gimana Jakarta. sih ini apa ya? Karena gua nggak perlu pakai ini gini-ginian. Aduh, tangan tuh adalah Kurang nggak? gimana kalau dasar embernya dikasih batu. Jadi airnya di batunya gitu loh. Keren kan? Ini Batu, apung, kumis, tapi yang ukuran besar. besar. Ini biasanya aku pakai juga buat di bawah pot. Akuarium. Buat di bawah pot biasanya pakai ini dulu biar medianya nggak banyak-banyak kan, saya pelit orangnya. Oh iya benar. Cocok.
Cocok sekali. Nih ya guys. Ember ini bisa kalian dapatkan. Aki ya. Ya soccer. Iya, aduh. Lu tuang aja deh. Iya. Itu kali ya. Nah, cukup. Oke. Kita langsung dasarnya dulu. Kalau sama gue repotting mah nggak pernah ini. Biar agak tinggian kali, Dri. Pot mawarnya nggak pakai? Gak. Pot mawar goodbye. Oh ya, sama satu lagi nih mungkin buat teman-teman yang repotting. Jadi gue punya trik. Apa tuh? Kalau repotting kayak gini, terus kalian kan mau cek medianya tuh sebenarnya udah cukup padat atau belum? Yang jangan ditekan-tekan gini, tapi tekan-tekannya di pinggir. Jadi gini. Tuh, drop. Oh itu, oh gitu. Jadi tekan-tekannya dari pinggirnya. Jadi biar kelihatan. Gue mah nggak pernah. Kalau udah gue isi, Iya. Nanti gue lihat berkurangnya setelah gue siram-siram. Oh ternyata Nah iya, kalau berkurang. gue biasanya dari pinggirnya kita tekan-tekan. Jadi bukan di tengahnya ya. Kenapa sih? Semut, ini semutnya banyak banget di leher gua. Udah kali ya. Kalian aja habisin. Siapa yang mau pakai ini lagi? Ada, gue ada palem satu lagi tapi nggak tahu cocok apa enggak. Oke. Tuh. Oke, nih bu. Wah, Air zam-zam. ini air biasa ya. Kalau ada yang nanya nih air biasa, air keran. Oke. Nanti kita cek pH meternya berapa. Oke nih guys, ya kita akan tes lagi. Ini udah nyala ya, udah di reset di angka normal. Tapi karena ini kehormatan buat dia sebagai pemilik Mapu, nih dia yang harus colok ke metannya. Ini Udah ada pH itu. Coba. Wow, guys lihat nih, nih lihat nih. Low. Wih, berhasil lah kita ya. Berhasil. Oke, berarti dia udah. Jadi dia udah di media yang seharusnya Sangat dia. Power of di- pasir kuarsa. Gila. Udah. Semoga nanti Mapu gue makin menor ya. Iya. Dan ini semoga jadi Mapu gue udah nggak beli-beli lagi. Ya. Jadi ingat ya teman-teman, nggak semua ternyata tanaman itu suka Kak, kalau dikasih pupuk gitu Itu kan. juga tadi kata Om Gri kan bilang kalau pestisida juga kalau ada hamanya aja, nggak perlu dicegah. Jadi gue udah bener dong sama itu. Nah, jadi ingat buang yang punya Mapu, pupuknya buang. Oh semua. pupuk, gue kira Mapunya dibuang. Gue udah. Ya kalau dibuang buat gua. Oke, gitu aja Oke. video kita. Semoga kalian menyukai ya episode ini yang Dan semoga bermanfaat. Terus juga jangan lupa untuk videonya di like, di komen, juga di share, juga dan- subscribe kalau subscribe, Iya, oke? dan turn on notifnya ya. Sip. Sampai ketemu di episode berikutnya bersama saya The Great Wit Wizard dan Nyonya Destira. sampai ketemu. Dah.